datang merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu. Dan itu rezeki yang tidak dipikirkan oleh saya sendiri. Saya bilang ini, wah ternyata nih Tuhan nih luar biasa ya. Saya tuh nggak kepikiran sampai di situ, tapi Tuhan tuh selalu istilahnya yang nggak diduga tuh Tuhan sediain gitu loh. Makanya saya tuh sangat bersyukur gitu. Makanya dengan persekutuan yang saya ikuti melalui Zoom, itu istilahnya saya punya cinta dengan Tuhan itu muncul lagi begitu. Saya tuh suka banget, padahal dari awal itu saya awalnya saya dikirimnya Gepas ya. Saya acuh, saya bilang apa sih ini persekutuan, saya bilang begitu kan. Nah 3 kali teman saya bilang ini, ayolah Melani ikutlah, katanya gitu. Oke Pak, nanti saya ikut, saya bilang gitu kan. Orang gereja, bapak-bapak udah umur 70-an. Dia bilang, ayolah Melani ikutlah, kata gitu. Ini cuma lewat Zoom kok. Oh iya Pak, nanti gampang. Udah 3 kalinya Tuhan tegur saya. Saya sakit. Saya dikasih sakit perut 3 hari nggak berhenti. Sampai saya udah minum obat, sampai saya udah bersungut-sungut, itu nggak berhenti sakit perutnya. Wah udah, ketika saya sakit itu saya bilang ini, kayaknya saya mau coba ikut persekutuan gitu melalui Zoom. Benar, pas lagi doa tuh saya pegang perut saya imani, saya bilang, Tuhan, saya ini udah ikut persekutuan loh, saya mau minta sembuh dong perut saya sakit perut nih, saya bilang begitu. Soalnya bukannya kalau saya mulus begini terus saya nggak bisa ini lagi kan melakukan kegiatan. Puji Tuhan, begitu saya amin, besoknya itu saya sembuh. Nah, hati yang mengandalkan Tuhan, Daud tahu bahwa memang artinya seperti ini bahasanya, kamu datang dengan senjata lengkap, tapi aku datang mengandalkan Tuhan gitu. Artinya ketika aku maju saat ini, Tuhan yang sedang berperang gitu. Nah, kita pun seperti itu. Kalau kita sedang berperang melawan masalah kita, berperang melawan segala pergumulan kita, yakinlah bahwa kita itu hidup bukan sendirian. Tuhan merasakan apa yang kita rasakan, dan Tuhan yang berperang membela kita. Apalagi kalau kita sudah tidak mampu menghadapinya, Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Menyerahkan ibadah kita ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, kita serahkan kepada Ibu Mila untuk memimpin doa. Ibu Mila ya, silakan Ibu Mila. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada malam hari ini di Makassar dan siang hari di Prancis. Tuhan, terima kasih Engkau kumpulkan kami kembali untuk masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian, penyembahan, dan kebenaran firman-Mu di Zoom Ekumene segala bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, kami hanya tahu bahwa Tuhan selalu mengerjakan sesuatu hal yang baik ya Tuhan. Semua baik adanya ya Bapa, walaupun keadaan dunia ini tidak menentu, tapi satu hal yang kami percaya, janji-Mu ya dan amin. Melalui pujian dan penyembahan kami ini, biarlah semua kami yang ada dalam Zoom ini, bahkan orang-orang di sekitar kami, dilawat oleh puji-pujian, penyembahan, dan terlebih akan kebenaran firman-Mu. Segala jaringannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ambil alih Tuhan, sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, urapi kami, terutama Joy yang akan memimpin pujiannya Tuhan. Urapan yang dahsyat terjadi atasnya Tuhan, dan juga Pak Derikson yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, dan kami semua Tuhan, kami percaya kami dilawat ya Bapa. Terpuji nama-Mu,
Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Silakan buat Joy memimpin pujian dan penyembahan. Silakan buat Joy untuk memimpin pujian dan penyembahan. Baiklah, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semuanya serta saudara-saudara. Kita mau memulai peribadahan kita ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu penyembahan kita, Ku Cinta Kau. Panjang hidupku kau, panjang hidupku kau sangat baik. Haleluya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu, kami selalu nyanyikan kebaikanmu Tuhan. Sejak pagi kami terbangun sampai kami terbaring, semua karena anugerahmu, semua karena kebaikanmu. Engkau yang layak disembah, segala kebaikanmu Tuhan. Kuasa darahmu yang menebus kami, menyelamatkan kami. Engkau yang selalu setia, Engkau sungguh baik, Yesus Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam pada ini. Kita akan memberikan kesempatan buat yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan ataupun mohon doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan, dan nanti ya silakan siapa yang ingin bersaksi, kita berikan kesempatan. Kita angkat pujian buat Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah
dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibaratkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Bangkitlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Dari pemenang. Tuhan berkati. Ya, silakan Bu Silakan Ibu Melani bersaksi. Melani. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Ya, kan saya Melani, saya tinggalnya di Depok. Kebetulan saya masih tinggal sama orang tua ya, begitu. Tadi di kompaknya Pak Andre, tadi saya juga udah bersaksi ya tentang kebaikan Tuhan. Ini saya mau bersaksi tentang kejadiannya itu di tahun 2018, begitu. Dulu tuh 2018 itu kan saya kehilangan pekerjaan ya. Terus akhirnya saya tuh ngelamar ini Gojek gitu, ojek motor. Sebelumnya saya juga sebelum saya ojek motor, saya pernah juga jadi supir Grab mobil gitu. Tapi bukan mobil saya, tapi mobil itu dipinjamkan oleh adik saya gitu. Nah, itu di pengalaman saya tuh selama jadi supir Grab itu puji Tuhan ya. Karena waktu itu sebenarnya saya walaupun saya Kristen tapi saya belum paham ya tentang firman Tuhan ya. Maksudnya saya tuh jarang ke gereja, saya nggak pernah ke gereja malahan. Kadang tuh ke gereja itu kadang-kadang kalau lagi pengen aja, istilahnya begitu. Padahal saya tuh Kristen sebenarnya begitu. Tapi karena saya mungkin saking bandelnya dan saya juga istilahnya berpikir udahlah pokoknya cukup berdoa aja, istilahnya begitu. Makanya saya tuh istilahnya, tapi puji Tuhan sih ya karena Tuhan itu masih sayang sama Melani. Jadi ketika saya jadi supir Grab mobil, itu saya tuh kadang-kadang kalau mau bawa penumpang itu cuma begini, Tuhan tolong saya kalau mau bawa, kiranya kalau misalkan saya dapat penumpangnya itu orangnya itu yang istilahnya yang baik lah. Saya cuma ngomong begitu sama Tuhan. Nggak pernah kata-kata yang lain, saya cuma ngomong itu doang. Dan itu puji Tuhan setiap saya dapat penumpangnya itu kebanyakan tuh penumpang yang pernah saya dapat penumpang yang pakai cadar, Islamnya yang pokoknya yang pakai baju hitam begitu. Terus saya pernah dapat penumpang itu dibawa ke tempat kuburan gitu. Saya pernah sampai ke ujung-ujung gitu. Saya sampai bilang begini, ini saya mau dibawa kemana nih? Jangan-jangan ini penjahat nih, saya bilang begitu. Benar saya bilang begini. Terus saya tuh bawanya tuh bukan cuma 2 orang, saya bawa tuh satu gerombolan. Itu saya bawa sampai ke Parung. Nah itu saya nggak tahu jalan loh. Jujur tuh saya sampai deg-degan, sampai saya bilang begini, duh Tuhan, mati nih saya kayak ini, saya bilang begitu nih, karena saya udah bingung tuh. Udah saya bawanya 10 orang. Terus saya rumahnya tuh jauh, masuk ke dalam-dalam pelosok-pelosok, jalannya rusak-rusak, terus melewati bak sampah kanan kiri gitu. Dalam hati saya, aduh, mobil saya nggak pikirin rusak deh, yang penting saya selamat. Saya bilang begitu.
Terus ya udah akhirnya ketika udah sampai di rumah mereka turun, itu kurang lebih tuh perjalanan tuh bisa 3 jam tuh dari Depok ke Parung karena memang rumahnya jauh banget. Tapi karena saya bilang nih Tuhan tolong saya kiranya cuma Tuhan yang bisa nolong saya. Siapa lagi kalau bukan Tuhan. Dia cuma ngomong begitu. Tapi puji Tuhan ya ketika saya turunin penumpang, akhirnya penumpang itu istilahnya baik lah gitu, kasih saya tip, istilahnya ongkosnya dilebihin. Dia bilang, "Mohon maaf ya rumah kami jauh," kayak gitu. Jadi Adek pulang ke Depok pasti jauh lagi nih kayak gitu. Oh nggak apa-apa Bu, abis ini udah pekerjaan saya bilang begitu. Tapi ini pengalaman saya loh, ini baru pertama kali saya bawa penumpang nih jauhnya minta ampun saya bilang begitu. Singkat cerita, itu saya pernah dapat 2 laki-laki penumpang di jam 8 malam. Itu saya lupa kasih di aplikasi ya. Tiba-tiba saya masuk. Saya bilang begini, aduh laki-laki dan saya nggak tahu nih laki-laki ini berapa orang nih karena kan biasanya suka nanya Bapak tujuannya kemana? Bapak berapa orang? Saya bilang begitu. Terus dia cuma bilang saya berdua tapi kami mau ke stasiun katanya begitu. Oke baik Pak saya jemput begitu. Terus saya dalam hati saya berdoa itu orangnya serem-serem banget, serem, orangnya gede-gede. Terus udah gitu dia cuma bilang gini, oh ternyata supirnya perempuan ya, dia bilang begitu. Iya Pak, kenapa malam-malam masih jadi supir keliling katanya gitu. Ya namanya cari duit, saya bilang begitu. Tapi sebentar lagi saya mau pulang kok, tapi ternyata saya lupa matikan aplikasi, Bapak masuk gitu. Ya sudahlah katanya dia antar saya ke stasiun kan, kebetulan cuma deket. Saya tuh sepanjang jalan tuh saya berdoa nyanyi, saya juga karena hitungannya kita tetap harus minta perlindungan Tuhan ya begitu. Terus lalu akhirnya dia turunlah di stasiun, terus cuma bilang begini, hati-hati ya Dek, katanya gitu. Soalnya ini kamu tuh perempuan, kamu memang sebaiknya kamu pulang aja, katanya begitu. Iya Pak, terima kasih Pak, katanya. Untungnya puji Tuhan itu dia cuma diantar, cuma istilahnya cuma 2 kilo dari rumah, nggak terlalu jauh. Dan itu selalu saya dapat penumpang tuh yang orang-orang tuh yang nggak ada di pikiran saya itu. Pokoknya kalau ketika saya lihat itu orangnya serem-serem, tapi ternyata di balik keseremannya itu ternyata orang itu baik, istilahnya begitu. Jadi ketika saya ngambil orderan, saya selalu bilang, Tuhan, apakah ini orang baik atau orang jahat gitu? Kalau orang jahat saya nggak mau ambil, lebih baik saya nilai saya jelek di mata Gojek, tapi istilahnya saya nggak mau mati konyol cuma gara-gara masalah ini gitu. Terus akhirnya saya berhenti karena saya pikir saya nggak sanggup jadi supir mobil ya. Terus akhirnya saya coba ngelamar di Gojek Motor begitu. Nah pengalaman di Gojek Motor juga sama. Seringkali tuh saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan pokoknya saya kalau bisa dikasih penumpang yang baik. Jangan sampai saya dapat penumpang yang aneh-aneh. Saya bilang begitu. Puji Tuhan sih, saya tuh selalu dapat penumpang tuh kebanyakan tuh ibu-ibu begitu. Satu kali saya dapat penumpang bapak-bapak, dan itu bapak-bapak itu beratnya itu 100 kilo. Dia udah bilang sama saya, dia tanya, Dek motornya motor apa? Mau saya motornya motor Honda Pak. Saya udah tahu nih, aduh itu bapak itu tuh kayaknya yang order Gojek tuh. Waduh ini motor saya bisa rusak ini, saya bilang begitu kan. Tapi kalau saya cancel nggak mungkin gitu kan. Udahlah akhirnya itu sudah jam 9 malam dan itu hujan-hujan gerimis lah waktu itu. Saya jemput bapak itu di stasiun Pocin Depok ya. Terus ya udah. Akhirnya saya cuma bilang begini, Tuhan kalau memang bapak ini baik ya udahlah saya harus antar dia. Tapi puji Tuhan karena saya berdoa dulu, akhirnya bapak itu bilang begini, aduh ternyata cewek. Ya sudahlah kalau gitu saya aja yang nyetir deh. Adek yang di belakang katanya begitu. Nggak apa-apa Pak, ini sudah kewajiban saya antar bapak saya yang nyetir, saya bilang begitu. Enggak jangan katanya gitu. Saya ini berat loh nanti yang ada jungkir balik ke belakang, dia bilang begitu. Enggak lah Pak, ya saya ngerti lah gitu. Nah itu akhirnya kita di perjalanan ngobrol-ngobrol, dia bilang kenapa sih nggak cari pekerjaan di kantor aja gitu, kenapa harus jadi Gojek? Terus saya cuma bilang begini, Pak cari pekerjaan zaman sekarang tuh nggak gampang, katanya. Saya bilang saya ini sebenarnya sudah sering kerja di kantor, cuman mungkin karena kelalaian saya akhirnya saya harus berhenti kerja, dan begitu saya dapat pekerjaan yang bagus dulunya saya menyanyiakan gitu. Tapi ya sudahlah, ini jadi pelajaran, tapi istilahnya saya sih sukacita aja, bersyukur aja gitu, karena Tuhan bilang kan pekerjaan apapun juga
kita harus bersyukur ya istilahnya begitu. Nah itu dulu itu saya bersyukur istilahnya walaupun saya cuma jadi ojek, seenggaknya ada istilahnya keluarga saya mau hina-hina saya sih nggak ini ya, nggak maksudnya nggak berpikir ah lah bodo amat. Yang penting tuh pekerjaan saya halal gitu dan saya tidak minta-minta begitu dan saya tidak menyusahkan orang lain begitu. Walaupun waktu itu papa saya sempat bilang jangan bikin malu keluarga lah sudah disekolahkan tinggi-tinggi kok cuma jadi tukang ojek katanya begitu. Terus ya sudah akhirnya saya bilang iya, saya nggak mungkin jadi tukang ojek selamanya lah, saya bilang begitu. Pasti saya nanti cari kerja tempat lain, saya bilang begitu. Terus akhirnya, udah di dalam perjalanan itu bapak itu cuma bilang begini, nanti saya kasih kartu nama, adik nanti lamar kerja, dia bilang begitu. Oh iya Pak, terima kasih kalau Bapak ada perhatian sama saya. Itu di dalam perjalanan tuh kita ngobrol-ngobrol. Dia tuh seorang Muslim ya, tapi saya tuh orang Kristen dan saya nggak tahu ya kata-kata saya tuh keluar aja tuh kata-kata secara rohani gitu. Padahal saya nggak sadar saya tuh nggak berpikir untuk melayani dia tidak. Dan saya juga waktu itu kan istilahnya Kristen cuma Kristen KTP begitu. Tapi saya nggak tahu tiba-tiba kok Tuhan keluar aja gitu kata-kata. Aduh Bapak ini Bapak yang luar biasa ya puji Tuhan. Saya ngomongnya puji Tuhan. Saya tuh dulu paling 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 menyembunyikan identitas kekristenan saya. Dulu tuh saya paling menyembunyikan lah gitu. Salib aja saya suka umpetin gitu. Tapi waktu itu saya Gojek itu saya sengaja pakai salib apa segala macam semua saya kasih keluarkan begitu. Walaupun saya Kristen cuma suam-suam kuku istilahnya begitu. Tapi ketika di dalam perjalanan itu saya cuma bilang ini, wah Bapak puji Tuhan Bapak luar biasa ya pekerjaannya ya. Tapi Bapak jaga kesehatan lah karena istilahnya kalau Bapak kondisi tubuhnya seperti ini harus jaga kondisi takutnya nanti terjadi resiko saya bilang begitu. Dia bilang gini, kamu termasuk pintar juga cara bicaranya. Ya bukan begitu Pak, itu kan istilahnya saya hanya memberikan ini aja lah masukan begitu. Itu ongkosnya dari stasiun sampai di rumahnya dia itu cuma 28.000 dan itu masuk ke aplikasi GoPay gitu kan. Tapi nah terus di dalam perjalanan saya cuma begini, aduh Tuhan besok ini saya harus bayar motor, uang saya kurang gitu. Jadi motor saya itu masih nyicil. Saya cuma bilang begitu di dalam perjalanan. Lalu tiba-tiba begitu berhenti di rumahnya, bapak itu jabat tangan sama saya, jabat tangan, tapi itu tangannya tebel, tebel banget. Dia jabat, saya bilang gini, cepet pulang ya, kata gini. Terus saya cuma bilang, makasih Pak, Tuhan memberkati, saya bilang begitu. Amin, amin, dia cuma ngomong begitu. Terus begitu saya agak berhenti agak jauh, saya lihat tangan kan duitnya dilecek-lecekin sama dia, dibejek-bejek tuh. Akhirnya saya buka, begitu saya buka, ternyata nilainya 250.000 dan itu sesuai dengan apa yang saya minta sama Tuhan. Dan itu saya nggak tahu, ternyata Tuhan itu dengar saya punya doa. Padahal saya cuma bilang gini, Tuhan duit saya kurang, besok saya harus bayar motor, ini bagaimana nih caranya nih? Saya bisa menambahkan uang sisanya untuk bayar cicilan motor, saya bilang begitu. Ternyata Bapak itu kasih tips saya 250.000 dengan uang ongkos yang ada di aplikasi, seperti itu. Dan itu dan saya tuh bahagia banget, saya bilang aduh Tuhan saya tuh dapat berkatnya nggak kira-kira gitu, maksudnya yang di luar nalar saya gitu. Padahal saya dari pagi nyari penumpang itu penumpang cuma dapat 10.000, dapat cuma 5.000 begitu. Kadang-kadang bawa anak sekolah dapatnya yang promo cuma 2.000, udah gitu uangnya receh gitu. Tapi ya sudahlah, saya sih bersyukur aja lah. Karena ya berkat yang Tuhan kasih itu kan dari yang kecil kita tetap harus syukur, bilang seperti itu kan. Lalu satu lagi saya ketemu saya dapat aplikasi yang order itu ini seorang ustadz. Pas saya bilang ini, waduh, gelarnya ustadz nih, saya bilang begitu. Apa mau dia sama saya, seorang perempuan kan? Seorang muslim, biasanya kan nggak berdekatan, apalagi kan mereka bilang bukan muhrimnya, katanya begitu. Lalu saya bilang di chatting, mohon maaf Bapak, saya ini seorang perempuan, apakah Bapak berminat untuk diantar dengan saya? Karena saya adalah seorang perempuan bernama Melani, saya bilang begitu. Terus bapaknya cuma kasih jempol doang begitu. Saya bilang jempol maksudnya apa nih? Ya udahlah, akhirnya karena dia tidak cancel, saya datanglah ke rumahnya, saya jemput. Lalu ibunya keluar, ibunya bilang gini, Mbak, tolong bawa antar suami saya ya, kata gitu. Oh iya ibu, nanti saya antar. Lalu bapaknya keluar pakai peci, pakai sarung, pas segala macem gitu ya. Saya cuma bilang gini, Pak, maaf nih, saya ini seorang perempuan, Bapak nggak takut nih boncengan sama saya bilang begitu. Kan takutnya nanti Bapak ini agak gerah sama saya kalau jalan, saya bilang begitu. Terus bapaknya cuma bilang gini, udah tenang aja, nggak apa-apa, saya bawa tas gede, nanti tas gedenya ditutupin di badan kamu, katanya gitu. Oh ya, oke, kalau begitu Bapak kalau nggak masalah silakan naik, saya bilang gitu. Akhirnya di jalan perjalanan,
Itu tahu nggak jalannya gojlak-gojlak karena kan jalanannya rusak-rusak. Itu tahu nggak sepanjang jalan itu karena gebluk begitu. Bapaknya gini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia tuh begitu-begitu terus. Saya bilang, aduh, mama apa ini kok bapak kasih jalannya kok rutenya yang jalanannya hancur ya. Saya bilang, karena saya jujur saya nggak tahu jalan nih. Saya bilang begitu. Enggak dek, memang kebetulan memang jalannya lewat sini, kata gitu. Oh gitu. Oke deh pak, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Perjalanan dia cuma bilang begini, kamu tuh seorang perempuan, seorang ibu, seharusnya kamu tuh cari pekerjaan yang sesuai lah, katanya. Saya cuma bilang, Bapak ini sudah yang keberapa orang ngomong seperti itu. Saya bilang, Pak, sebenarnya sih pekerjaan apapun juga kalau memang kita jalani dengan sukacita. Saya ngomongnya begitu tuh, kata-kata itu dengan Bapak Ustadz itu. Sebenarnya sih enjoy aja menurut saya begitu. Cuma memang terkadang orang itu melihat rendah gitu kan. Tapi kalau saya sih bersyukur aja. Karena di balik kita mensyukuri tentunya akan ada yang lebih baik lagi nantinya yang Tuhan sediakan. Saya bilang begitu sama si Bapak. Wah, kamu nih seorang Kristen ya? Iya Pak, saya orang Kristen, katanya gitu. Pantes kamu cara bicaranya seperti itu, katanya gitu. Jangan-jangan kamu pendeta lagi. Bukan Pak, saya orang biasa, saya bilang gitu. Saya cuma jemaat kok, saya bilang gitu. Dalam hati saya aja jarang ke gereja, saya ngomong begitu. Tapi Tuhan ternyata bisa memperlamongan saya gitu dengan si bapak gitu. Saya bingung ya, saya bilang ini, duh, kok saya bisa lancar begini bicaranya ya sama si bapak gitu kan. Nah, di aplikasi itu cuman 25.000 kalau nggak salah 25 apa berapa gitu ya. Saya lupa. Dan begitu sampai di masjid saya turunkan si bapak, bapaknya tuh salaman. Saya bilang ini, Pak, jangan salaman Pak, nanti Bapak ini sama saya gitu. Oh nggak apa-apa, udah nggak masalah. Saya bingung, padahal kan kalau menurut mereka ya nggak boleh tuh salaman, bersentuhan tuh nggak boleh begitu. Tapi dia mau loh bersalaman sama saya, tuh saya erat lagi dipegangnya tuh jabatannya tuh erat banget begitu. Terus begitu, dia bilang, udah kamu pulang, udah malam nih, kata gitu, nggak usah narik lagi, kata gini. Oke Pak, siap, terima kasih. Ya sudah, akhirnya saya pulang. Saya sampai rumah saya lihat ternyata Bapak itu kasih 50.000 buat saya. Dan itu rezeki yang tidak dipikirkan oleh saya sendiri. Saya bilang ini, wah ternyata nih Tuhan nih luar biasa ya. Saya tuh nggak kepikiran sampai di situ, tapi Tuhan tuh selalu istilahnya yang nggak diduga tuh Tuhan sediain gitu loh. Makanya saya tuh sangat bersyukur gitu. Makanya dengan persekutuan yang saya ikuti melalui Zoom, itu istilahnya saya punya cinta dengan Tuhan itu muncul lagi begitu. Saya tuh suka banget, padahal dari awal itu dari awalnya saya dikirimnya Gepas ya. Saya bilang, apa sih ini persekutuan, saya bilang begitu kan. Saya cuman 3 kali teman saya bilang ini, ayolah Melani ikutlah, kata gitu. Oke Pak, nanti saya ikut, saya bilang gitu kan. Orang gereja, bapak-bapak udah umur 70-an. Dia bilang, ayolah Melani ikutlah, kata gitu. Ini cuma lewat Zoom kok. Oh iya Pak, nanti gampang. Udah 3 kalinya Tuhan tegur saya. Tuhan tegur saya sakit. Saya dikasih sakit perut 3 hari nggak berhenti. Sampai saya udah minum obat, sampai saya udah bersungut-sungut, itu nggak berhenti sakit perutnya. Wah udah, ketika saya sakit itu saya bilang ini, kayaknya saya mau coba ikut persekutuan gitu melalui Zoom. Benar, pas lagi doa tuh saya pegang perut saya imani, saya bilang Tuhan, saya ini udah ikut persekutuan loh, saya mau minta sembuh dong perut saya sakit perut nih, saya bilang begitu. Soalnya bukannya kalau saya mules-mules begini, terus saya nggak bisa ini lagi kan ikut melakukan kegiatan. Puji Tuhan begitu saya amin, besoknya itu saya sembuh. Lalu dari situ saya bilang, Tuhan ulang lagi, besok ada persekutuan lagi gitu. Akhirnya sampai sekarang tuh saya cinta banget sama persekutuan apapun juga, biar tengah malam jual 12 saya mati-matian pasang alarm untuk bangun, saya bilang begitu. Makanya saya bilang sama Tuhan itu karena doa itu dahsyat, saya bilang itu doa itu luar biasa. Tuhan, haleluya. Jadi begitu aja Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih untuk kesaksian yang udah saya share ke untuk persekutuan Oikumene. Mudah-mudahan kita semua bisa diberkati satu sama lainnya. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan berkati Bu Melani, luar biasa ya. Kerjaan apapun kita semua halal ya, di dalam Tuhan kita semua halal pekerjaan Tuhan yang berikan ya. Dan sesuatu ada semuanya Tuhan atur. Bahkan kita bisa membagi kebaikan, kebenaran ke semua orang. Haleluya. Terima kasih Bu Melani. Saatnya kita terima firman Tuhan. Lalu Pak kita Derikson, kita serahkan kepada Pak Pendeta Derikson. Haleluya.
Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan lagu penyembahan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa, Kau Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku bekerja. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat yang tinggi. Bapa tetap mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa tetap mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat hari ini Bapa, hanya bersama-Mu kami merasakan ketenangan di hari-hari yang semakin banyak tantangan ini Tuhan, banyak pencobaan yang tidak kami mengerti Tuhan, tapi kami bersama dengan Engkau Yesus ada ketenangan bagi jiwa kami, sebagaimana kesaksian juga yang kami dengarkan dari Ci Melani Tuhan, bagaimana penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan, kami juga semua mengalami kehidupan yang luar biasa bersama dengan Engkau. Begitu kami bangun pagi hari adalah mujizat kami dapat menghirup napas, menghirup udara yang segar yang Kau berikan kepada kami dalam mujizat dan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Karena tidak banyak orang yang bisa melakukan dan mendapatkan apa yang kami dapatkan Tuhan. Pada saat hari ini juga kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada saudara-saudara hamba di tempat ini. Hanya alat untuk membagikan, bahkan juga untuk menyuarakan firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, biarlah berkuasa Roh Kudus Tuhan, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu hamba-Mu yang tidak berguna ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, biarlah firman-Mu yang berkuasa memberkati dan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Ya, salam buat semuanya, Tuhan berkati kita bersyukur kepada Tuhan pada saat hari ini, walaupun dalam kehidupan kita banyak mengalami tantangan seperti yang dialami oleh Ci Melani tadi ya. Masing-masing kita mengalami tantangan juga dalam bentuk yang berbeda mungkin dan di tempat yang berbeda. Tetapi penyertaan Tuhan sama dengan kesaksian tadi sungguh luar biasa ya. Dan kita juga pada saat hari ini ingin melihat penyertaan Tuhan kepada seorang Daud yang sudah seringkali kita baca, tetapi ada satu misteri yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tapi Tuhan tahu karena Tuhan adalah Allah yang tidak
terbatas ruang dan waktu. Apa yang akan terjadi dari kekekalan sampai kekekalan Allah tahu. Jauh hari sebelum apa yang terjadi dalam kehidupan kita Allah tahu. Bahkan apa yang kita rencanakan Tuhan tahu. Semuanya Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tahu? Karena Tuhan yang menjadikan kita dan kita adalah milik kepunyaannya. Sama dengan kejadian seperti yang dialami oleh Daud. Ya, maka saya kasih tema, apa sih keistimewaan hati Daud ini? Kenapa Tuhan pilih hati dia gitu? Sementara kakak-kakak dia, abang-abang dia itu luar biasa, ganteng-ganteng, sudah dewasa, tetapi Tuhan mengatakan kepada Nabi Samuel, jangan melihat perawakannya, tetapi Allah melihat hati. Hati yang bagaimana? Hati pada saat itu ada, dan hati yang akan datang juga Tuhan lihat gitu. Karena Tuhan itu serba tahu, maha tahu gitu. Jadi kalau dia pilih salah satu dari kakak-kakak Daud, mungkin belum tentu mampu memimpin sebuah bangsa yang jumlahnya jutaan orang, yang musuhnya terlalu banyak gitu. Maka Allah memerlukan seorang pemimpin yang tidak gagal seperti Daud, seperti Saul, mohon maaf, seperti Saul yang hanya karena mamon, hanya karena harta, dia sanggup untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Tapi untuk menjalani dia menjadi raja itu, para penafsir itu menafsirkan ketika dia diurapi menjadi raja itu oleh Samuel itu masih umur 16, dan ketika Saul dan Jonathan mati dalam peperangan dan dia menjadi raja itu sekitar 30-an. Berarti 14 tahun lah kira-kira, lebih kurang, Daud itu menjadi raja setelah diurapi. Mungkin tidak semua bisa menerima apa yang dialami oleh Daud. Kalau kita mungkin kalau sekarang dikatakan bahwa kamu sudah menjadi wali kota, tetapi 14 tahun kemudian baru dilantik, siapa yang mau terima gitu? Pasti saya katakan Allah itu bohong gitu. Tapi Daud tidak. Dia bahkan menjalani 14 tahun itu lebih kurang itu dengan hati yang sudah Tuhan lihat sebelumnya, bahwa dia memiliki hati yang memang pantas untuk menjadi raja. Raja yang besar, menggantikan Saul. Nah, kita mau lihat yang pertama, apa sih istimewanya hati Daud daripada abang-abangnya atau kakaknya. Kita mau lihat dulu satu persatu. Tapi ini Bapak Ibu hanya yang saya temukan. Mungkin Bapak Ibu ada juga menemukan yang lain gitu ya. Jadi jangan terpaku kepada yang di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa apa keistimewaan hati Daud ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Menolak siapa? Menolak kakak-kakak Daud. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pada saat itu, ini kan di pertengahan ayat ini. Pada saat itu, setelah Raja Saul ditolak oleh Tuhan, maka Samuel diutus ke rumah seorang yang bernama Isai yang memiliki anak 8 orang. Dan ketika sampai di rumah Isai, ditunjukkan anaknya satu persatu ke hadapan Samuel, dari mulai yang paling besar sampai yang ke nomor 7. Tetapi satu pun tidak ada yang tergerak dari Tuhan untuk diurapi oleh Samuel. Maka Samuel berkata kepada Isai, apakah ini anakmu semua? Gitu. Ada satu lagi, ya, ada satu lagi, tapi dia menggembalakan kambing domba, artinya yang paling bungsu, biasanya itu kerja, ya. Nah, kemudian Samuel berkata, panggillah dia, karena kita tidak akan makan kalau yang paling kecil itu, kalau
bahasa Indonesianya yang paling bungsu itu tidak datang. Dipanggillah Daud, dan antara yakin dengan tidak ya Isai itu akhirnya melakukan namanya seorang nabi. Dipanggil Daud, ketika dipanggil Daud maka di situ Tuhan berkata yang di 1 Samuel pasal 16 ayat 7 bahwa dia menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Ya, tidak terselami dalam pikiran kita. Kita juga mungkin kalau dalam posisi itu, mungkin salah satu daripada kakaknya Daud mungkin merasa heran, atau sebagai seorang Isai, ayahnya Daud juga heran. Ini banyak yang ganteng-ganteng ini. Ini kalau kita lihat di ini yang di gambar ini, ya, ada yang pakai baju perang ini kakak-kakaknya, tetapi Daud yang kecil ini, yang masih remaja ini, malah itu yang curahkan minyak urapan oleh Samuel. Nah, inilah yang tidak terselami pikiran Allah, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kenapa saya ulang-ulang seperti itu? Karena kadang-kadang kita ini sering membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita, gitu. Seperti kesaksian tadi, ya, perjalanan hidup kita itu seperti yang dialami Cik Melani tadi, memang kadang-kadang kita tidak bisa memikirkan apa lebih daripada yang kita doakan, lebih daripada yang kita pikirkan Tuhan sediakan bagi kita, gitu. Jadi sama seperti yang kejadian ini, nggak ada terpikirkan bagi Isai, seorang ayah, makanya dia sodorkan anaknya yang 7 yang sudah mapan, sudah dewasa, dan pernah berperang. Jadi ini orang ini prajurit, rata-rata prajurit itu kalau berperang baru ikut, gitu, baru bekerja. Nah, yang pertama kita lihat apa istimewanya untuk mempersingkat waktu. Istimewa hati Daud yang pertama adalah, hati yang dimiliki Daud adalah ketika Samuel mendapati 7 orang anak-anak Isai di rumah, Daud pada saat itu sedang bekerja menggembalakan kambing domba. Hati yang aktif dan rajin, gitu. Artinya begini, saat kakak-kakaknya menantikan perang ada baru mereka bekerja, tapi dia sebenarnya kalau kita selidiki berapakah jumlah kambing domba keluarga Isai itu, sebenarnya keluarga Isai itu tidak keluarga berada. Nggak sampai ratusan itu sebenarnya kambing dombanya. Makanya Daud merasakan bahwa dia itu harus bekerja untuk menopang nafkah daripada membantu ya ayahnya untuk apa kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kakak-kakaknya itu kalau ada perang baru mereka bekerja, tetapi dia setiap hari mengembalakan kambing domba. Jadi sama seperti kesaksian Cik Melari tadi, memang benar kita memang harus saatnya aktif lah kita, saatnya kita rajin, saatnya kita bergerak, maksudnya di sini dinamis, saatnya kita tidak terpuruk. Karena ada kalau orang terpuruk hanya merenungi nasib, tetapi tidak bergerak. Kita harus bergerak, gitu. Jangan tunggu-tunggu sesuatu yang datang, gitu. Tapi kita harus memang menjalani selagi itu masih positif, selagi itu masih tidak melanggar firman Tuhan, mari kita kerjakan, gitu. Nah, saat itulah Tuhan melihat hati Daud itu hati yang bekerja, hati yang aktif dan rajin. Yang kedua, ya, karena di sini dikatakan lalu Samuel berkata kepada Isai, ini ke anak-anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Ya, akhirnya dipanggil, itu ceritanya tadi. Dan yang kedua adalah hati yang memiliki nama baik. Pada saat dia masih muda, orang-orang yang sudah mengenalnya, orang-orang sudah mengenalnya dengan baik. Di mana buktinya? Di 1 Samuel 16 ayat 18. Jadi keistimewaan ini mengajari kita, jadilah kita orang yang memiliki nama baik, gitu ya. Kalaupun sempat kita melakukan suatu hal yang tidak baik, ya mungkin kita bisa memperbaikinya supaya kita dikenal orang bahwa ya walaupun dia dulu pernah begini, tapi sekarang dia sudah berubah, gitu. Dan sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi hamba Tuhan, ya. Ketika saat itu Saul tertolak, dia itu akhirnya Roh Kudus tuh undur daripada Saul. Ketika roh Allah undur dari Saul, maka roh jahat yang masuk ke Saul. Sewaktu-waktu ketika roh jahat itu masuk ke hati, ke dalam kehidupan Saul,
maka dia seperti orang yang stres, depresi, dan seperti orang gila. Maka dia perlukan seorang pemain musik, penyanyi. Maka orang, begitu banyaknya orang Israel, tetapi Daud yang dikenal orang. Makanya dikatakan di situ, hati yang memiliki nama baik, artinya dari sekian banyak pemain kecapi, pemain musik, penyanyi, tapi Daud yang dikenal orang. Nah, jadi nggak sia-sia kalau kita melakukan suatu kebaikan. Suatu saat ada hal yang besar, Tuhan pasti mempercayakan kepada kita, sama seperti Daud ini. Ya, walaupun dia hanya mengisi waktu dalam mengembalakan kambing domba untuk memainkan kecapi dan menyanyikan pujian kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang lewat mendengar mungkin bagus sekali itu nyanyian dan permainan kecapi dia. Maka ketika Saul menyuruh, carikan kepadaku seorang yang pintar bermain musik, ya, bermain kecapi, maka langsung orang yang mengenal bahwa dari antara banyak orang pemuda orang Israel, Daud yang terpilih, Daud yang dikenal orang yang lebih bagus. Jadi berprestasi itu memang memiliki nama baik itu memang penting, ya, supaya kita sama seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Ya, seperti ini. Jadi kalau dia masih saat itu bernyanyi di depan kambing dombanya, tetapi orang-orang yang lewat mengenal dia luar biasa gitu. Kemudian yang ketiga, langsung aja kita yang ketiga, hati yang bertanggung jawab. Nah, ini udah masuk kepada hal yang lebih spesifik lagi. Kenapa? Karena tanggung jawab ini banyak orang yang susah untuk memikul tanggung jawab. Kenapa saya katakan ini tanggung jawab? Waktu itu terjadi peperangan antara Filistin dengan Israel, dan ayahnya Daud itu menganggap bahwa kakak-kakak Daud yang sedang di medan peperangan itu memerlukan makanan. Maka dia disuruh untuk mengantarkan makanan. Tetapi saya lihat di sini dalam firman Tuhan, Daud itu tidak meninggalkan begitu saja kambing dombanya, walaupun sedikit, tapi dia bertanggung jawab. Di sini dituliskan, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Dia mengantar makanan kepada abangnya, tetapi dia pagi-pagi dia sudah menitipkan, ditinggalkan kambing dombanya pada seorang penjaga yang lain gitu. Artinya dia begitu cintanya dia kepada kambing dombanya walaupun sedikit itu, tapi dia ketika dia pergi, dia tidak meninggalkan begitu saja. Dia bertanggung jawab. Nanti kalau saya tinggalkan begitu saja, mungkin nggak ada yang ngasih makan, atau kalau saya lepaskan ke padang rumput, ada serigala, ada singa yang menerkam, maka dia tidak meninggalkan begitu saja. Di sini ada, walaupun kecil, kita lihat ada tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita mau melihat lagi apa yang keempat, hati yang berprestasi. Nah, ketika dia menawarkan diri, ketika dia sampai ke medan peperangan, sampai kakak-kakaknya marah itu. Kenapa kamu datang kemari? Artinya mereka menganggap dia masih kecil gitu. Ya, saya mengantar makanan. Tapi dia heran, kenapa semua terdiam? Ternyata baru saja Raja Saul dan pasukannya dan semua orang Israel mendengar bahwa ada seorang pahlawan Filistin yang bernama Goliat yang luar biasa, yang mulai dari anak-anak sudah belajar berperang. Maka mereka mengagung-agungkan hidup Goliat seperti itu kira-kira kalau di zaman sekarang ya. Jadi diagung-agungkan sehingga terdiamlah Raja Saul dan pasukannya karena tidak tahu siapa yang mau mereka utus untuk melawan Goliat. Jadi pada masa peperangan waktu itu masih zamannya pahlawan melawan pahlawan. Jadi dari sebelah sana, seberang sebelah sana bangsa Israel, dari sebelah sini bangsa Filistin gitu. Jadi yang dikancap di medan peperangan itu seperti lembah gitu, ada pahlawan mereka melawan pahlawan musuh gitu. Nah, di saat mereka kebingungan,
Di situ Daud bertanya kepada orang, ada yang menjawab, ada yang tidak. Dan akhirnya ada yang menjawab bahwa, apakah kamu tidak tahu bahwa Israel sedang ketakutan sekarang karena Filistin sedang mengelulukan seorang pahlawan yang bernama Goliat, yang tingginya, wah, luar biasa, berapa hasta itu. Nah, kemudian dia akhirnya menawarkan diri kepada Raja Saul. Ini luar biasa ini. Dia menganggap manusia seperti tidak manusia lagi. Ini hati yang luar biasa. Dan yang diagungkan ataupun yang disaksikannya kepada Raja Saul itu pun sebenarnya bisa menjadi tertawaan kalau bagi Raja Saul. Tapi karena Raja Saul saat itu sedang dalam kemelut, dia akhirnya mendengarkan saja. Artinya dia mengatakan, apa seperti masa sekarang, apa kira-kira alasanmu untuk berani berperang melawan Goliat gitu. Maka Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Bayangkan saudara, mengejar singa atau beruang, menghajar beruang atau singa itu, melepaskan domba itu dari mulut singa ataupun beruang. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya. Wah, luar biasa, berprestasi. Lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Bayangkan dia menganggap bahwa disejajarkannya Goliat itu dengan binatang-binatang yang pernah dibunuhnya. Artinya yang bisa dikalahkannya. Artinya ada prestasi dalam kehidupannya yang pernah dilakukannya, yang bisa menjadi modal bagi dia untuk maju ke dalam peperangan. Nah, pengalaman-pengalaman hidup kita, keberhasilan-keberhasilan yang pernah kita alami dalam kehidupan kita, ingatlah selalu itu untuk bisa memotivasi kita. Oh, ternyata saya pernah mengalami kejatuhan seperti ini, tapi saya bangkit. Gitu. Nah, itu suatu prestasi yang selalu kita ingat, seperti Daud ini, supaya kita bisa termotivasi. Masa sih datang sekarang masalah ini saya jadi melempem, ataupun saya jadi terpuruk, tidak bisa bergerak. Dulu aja lebih besar daripada sekarang ini masalah, saya bisa bangkit. Kenapa saya tidak bisa bangkit? Sama seperti Daud ini, dia ingat prestasinya, dia saksikan kepada Saul, hambamu ini pernah melawan singa, melawan beruang, dan lain-lain ya. Kita lihat bagaimana perbandingan besarnya nih. Hanya untuk menyelamatkan domba saja, dia harus bertarung melawan singa. Ya, kalau ada pun domba yang sempat tergigit, dia lepaskan gitu. Dan dia menganggap Goliat itu sejajar dengan singa-singa ini yang akan dikalahkannya. Ya, kemudian yang kelima, hati yang memiliki rasa percaya diri. Nah, setelah dia bersaksi itu, akhirnya diterima permohonan dia untuk melawan Goliat. Maka ketika akan berperang melawan Goliat, Daud lebih suka berpakaian apa adanya. Nah, di 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya. Pokoknya diperlengkapilah dengan pakaian perang yang dari besi itu. Dari mulai helm perang itu namanya ketopong, kemudian pedang, baju jira, ya, baju perang. Kemudian ia berikhtiar, maksudnya berikhtiar, berusaha berjalan ya kayak robot. Namanya dia masih remaja, kayak robot. Makanya dia katakan kepada Saul, maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Dia lebih memilih berperang memakai pakaian gembala daripada harus memakai yang tidak bisa membuat dia bergerak. Artinya di sini, di yang kelima ini adalah dia memiliki rasa percaya diri dengan apa adanya dia sekarang. Dia mampu untuk hidup, untuk menang. Dia mampu untuk bekerja.
dia mampu untuk melayani Tuhan dengan apa adanya saat ini. Kadang orang menunggu waktu, kapan aku bisa bekerja, kapan aku melayani Tuhan, kapan aku menyerahkan, kapan aku bertobat, nunggu-nunggu. Nah, di sini kita diajarkan untuk percaya diri bahwa sekaranglah waktunya gitu. Kita menghadapi Goliat zaman sekarang, apa itu? Yaitu musuh-musuh hidup kita zaman sekarang, tantangan hidup kita sekarang, dengan apa adanya kita. Jangan katakan, tunggu saya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Percaya diri saja. Kita lihat Daud ini memiliki hati yang percaya diri. Nah, ini ternyata yang dilihat oleh Tuhan. Yang kelima, hati tadi. Hati Daud ini jauh hari setelah itu dia sudah melihat bahwa Daud ini ada orang yang percaya diri gitu. Tidak mau dipoles-poles dengan pakaian perang. Dia lebih bebas dengan pakaian gembalanya. Ya mungkin Raja Saul sempat juga ragu, ini bagaimana ini orang berperang melawan Goliat yang sudah mulai dari kecil sudah latihan bertempur, sementara dia pakaian gembala gitu. Nah, tapi kita lihat bagaimana selanjutnya. Yang keenam, hati yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang paling puncaknya. Daud tetap mengandalkan Tuhan dalam berperang melawan Goliat. Akhirnya dia berperang melawan Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 1 Samuel 17 ayat 45-47, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, yang paling parahnya lagi, kalau kita dengarkan firman Tuhan ini, kalau kita mungkin sebagai Goliat, kita mungkin agak bingung juga ya, karena dikatakan gini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau, belum berperang ini, ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Coba saudara bayangkan, dicoba aja belum, udah dikatakan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu. Udah ngomong mayat lagi. Dan mayat tentara orang Filistin. Nah, mayat pasukannya lagi. Kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, kalau ada lawan kita mengatakan seperti itu, hari ini juga kamu akan kupenggal, kamu akan menjadi makanan burung. Wah, kita juga udah, mental kita udah kalah duluan. Gitu. Apalagi dari sepertinya seperti kalau Goliat melihat seperti anak kecil gitu. Karena dia sangat tinggi dan terkenal sangat melebihi daripada tinggi badan manusia rata-rata. Dan ahli berperang. Tapi langsung seorang anak-anak mengatakan kepada dia, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau. Nah, hati yang mengandalkan Tuhan. Daud tahu bahwa memang artinya seperti ini bahasanya. Kamu datang dengan senjata lengkap, tapi aku datang mengandalkan Tuhan gitu. Artinya ketika aku maju saat ini, Tuhan yang sedang berperang gitu. Nah, kita pun seperti itu. Kalau kita sedang berperang melawan masalah kita, berperang melawan segala pergumulan kita, yakinlah bahwa kita itu hidup bukan sendirian. Tuhan merasakan apa yang kita rasakan, dan Tuhan yang berperang membela kita. Apalagi kalau kita sudah tidak mampu menghadapinya, Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Nah, yang terakhir, ya, apa yang kita lihat adalah, nah ini ketika Daud mengalahkan Goliat. Yang ketujuh adalah yang menghormati seniornya. Oh, sebelumnya saya ceritakan yang mengandalkan Tuhan ini akhirnya Goliat kalah. Goliat kalah karena sebelum berperang itu dia tidak cari tombak dan lembing Daud ini, tapi dia akhirnya pagi-pagi benar dia mengambil batu dari dasar sungai, kemudian dia mengambil pengumbannya yang biasa dipakainya untuk mengusir binatang-binatang buas ataupun menyerang binatang buas dengan batu dan pengumbannya, maka itu juga yang dipakainya untuk menghantam Goliat yang sedang mentertawakan dia. Akhirnya Goliat jatuh, ya kita lihat batunya kecil ini, tapi pas masuk ke dalam bagian depan bagian kepala, depan kepala daripada Goliat itu, dan akhirnya Goliat tersungkur
Dan apa yang dikatakan Daud itu memang ternyata terjadi. Ketika Goliat sudah jatuh, dia ambil pedang Goliat, karena dia nggak bawa pedang, hanya pengumpan itu saja dengan iman, mengandalkan Tuhan. Kemudian dia ambil pedang Goliat, kemudian pedang Goliat itulah yang dipakainya untuk memenggal kepala Goliat, kemudian akhirnya mayatnya dimakan oleh burung-burung, seperti perkataannya tadi, imannya tadi. Kemudian yang terakhir kita lihat bahwa hati Daud adalah hati yang menghormati seniornya. Jadi Bapak Ibu, kita masing-masing punya senior. Nah, bagaimana hati Daud yang menghormati senior? Itu yang saya katakan tadi, ketika dia diurapi dalam tafsiran itu masih berumur sekitar 16-17 tahun, tapi dia masih tahu bahwa Raja Saul itu belum resmi dibatalkan menjadi raja, sehingga dia masih menantikan gitu. Artinya dia sabar menantikan, bahkan kalau kita lihat perjalanannya selama sekitar lebih kurang 14 tahun kemudian, sekitar umur 30 tahun dia baru menjadi raja. Dia tidak sama sekali tidak mau membunuh. Dia tahu bahwa Saul itu sudah ditolak oleh Tuhan, tapi dia tahu bahwa Saul itu udah jauh sekali umurnya dengan dia dan pengalamannya lebih banyak daripada dia, maka dia selalu menghormati Saul, bahkan sampai bersahabat dengan Jonathan, anaknya Saul. Walaupun Saul sayang sama dia, tetapi kecemburuannya sangat besar kepada Daud. Akhirnya dia kejar-kejar Daud, ingin membunuh Daud, tetapi dalam beberapa kali kesempatan Daud bertemu dengan Saul dalam pelarian, justru kesempatan Daud banyak yang bisa membunuh Saul, tetapi dia tidak mau untuk membunuh Saul. Bahkan untuk membuktikan bahwa dia bisa membunuh Saul suatu ketika di suatu gua, dia hanya memotong sedikit ujung jubah daripada Saul, membuktikan bahwa dia sayang kepada seniornya, dia sayang kepada Saul, seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dan kemudian yang paling terakhir dia membuktikan menghormati seniornya, orang yang lebih tua, orang yang lebih berpengalaman daripada dia, walaupun sudah ditolak dia oleh Tuhan, dia tidak menyinggung itu. Dia tidak katakan kepada Saul, kamu sudah ditolak oleh Tuhan, aku yang sudah diurapi menggantikan engkau. Dia tidak pernah mengatakan hal itu, enggak. Dia tetap menghormati, bahkan pernah mengikuti Saul untuk berperang. Dan itu pula yang membuat Saul jadinya cemburu. Kenapa? Ketika mereka pulang berperang, malah si Daud pula yang dipuji-puji. Orang berteriak-teriak, bersorak-sorak, hidup para prajurit Israel. Raja Saul membunuh beribu-ribu musuh, Daud membunuh berlaksa-laksa. Nah, mendengar dari beribu-ribu menjadi berlaksa itu kan puluhan ribu. Makanya Saul dalam telinganya itu, loh ini kok jadi kayak gini, saya yang raja kok dibilang ribuan, sementara Daud masih baru jadi prajurit udah berpuluh ribu. Nah, dari kecemburuan itulah akhirnya dia berusaha untuk membunuh Daud, tetapi Daud lari, kemudian beberapa kali pelarian sebenarnya mereka bertemu, tetapi Daud tidak menunjukkan dia mau membunuh walaupun ada kesempatan itu. Dia menghormati senior. Terakhir terjadilah peperangan lagi di saat kematian Jonathan dan Saul. Ada seorang prajurit yang selamat, ya walaupun luka tapi selamat. Kemudian Saul melihat bahwa daripada malu, biarlah prajurit ini saya suruh untuk menikamkan pedangku ke tubuhku supaya aku tidak mati malu, tidak kedapatan lagi sekarat oleh raja oleh musuh seperti itu. Maka dia katakan kepada prajurit itu, sini dulu, tikamkan dulu pedangku ini ke diriku supaya aku mati gitu. Nah, itu ternyata ketika Daud mendengar bahwa Israel kalah, nah prajurit ini yang sudah luka ini datang kepada Daud melapor, ya. Daud melapor, dan kemudian ia mengatakan kepada prajurit ini, apa yang terjadi? Tanya. Ini di 2 Samuel 1 ayat 14-16. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana, tidakkah engkau segan, katanya sama prajurit yang selamat ini, tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Cobalah. Bukan dia katakan, wah bagus sekali perbuatanmu prajurit. Kau membantu seorang raja tidak malu sehingga dia mati di tanganmu. Tidak.
Tapi dia katakan, bagaimana tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya hingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah menjadi saksi menentang engkau, karena aku telah membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi orang yang membunuh Saul pun dibunuh oleh Daud karena tidak menghormati senior. Jadi walaupun seperti itu, Daud itu jauh hari dilihat Tuhan adalah orang yang menghormati seniornya. Ya, beberapa kali kesempatan yang bisa membunuh Saul, dia tahu Saul itu ditolak oleh Tuhan. Jadi kita pun menghadapi orang-orang kadang-kadang seperti itu. Kita tahu mungkin keburukannya, dia sudah orang tua. Ya maklum saja orang tua, ya. Orang yang sudah mungkin terlalu banyak masalah, terlalu banyak beban, mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar. Jangan kita membenci, jangan kita bahkan mencelakai gitu. Kita tetap menghormati senior. Itu dia adalah senior, orang yang lebih dulu mengalami kehidupan asam garam dalam kehidupan ini. Jadi terpujilah nama Tuhan, biarlah kita belajar dari hati Daud ini. Bapak Ibu bisa menambah sendiri dari yang 7 ini. Untuk sementara ini itu hanya 7. Hati yang dilihat oleh Allah yang menjadikan Daud terpilih menjadi raja menggantikan Saul, ya, istimewanya. Jadi yang pertama tadi kita lihat apa? Bahwa dia aktif dan rajin, selalulah aktif. Ya, walaupun kita sepertinya tidak memiliki kesempatan, lakukan apa saja lah, yang penting positif. Ya, sama seperti kesaksian Cik Melani tadi, lakukan aja, kemudian memiliki nama baik, jaga nama baik kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang mencoreng nama baik, sehingga Tuhan tidak lagi mempercayakan hal yang lebih besar lagi. Kemudian bertanggung jawablah di dalam kehidupan kita. Banyak tanggung jawab kita, mungkin keluarga kita, ya mungkin diri kita sendiri juga harus kita pertanggungjawabkan. Nah, apa yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita tanggung jawabkan. Kemudian yang keempat, berprestasilah. Seketika ada kesempatan untuk berprestasi, supaya suatu ketika kita mendapatkan suatu peluang, maka kita bisa menyaksikan tentang prestasi-prestasi yang kita dapatkan dari Tuhan. Kemudian percaya diri, jangan melihat orang, jangan melihat ke atas, oh dia kan bisa karena dia pintar, karena apa, karena ini, karena apa. Orang bodoh sekalipun bisa dipakai oleh Tuhan untuk bekerja, untuk menjadi orang sukses, ya. Kalaupun Tuhan tidak izinkan kita sekolah tinggi, bisa juga menjadi sukses. Banyak orang yang tidak sekolah tinggi tapi sukses, tapi bukan mengatakan supaya kita tidak sekolah, bukan. Tetapi kalau Tuhan memang izinkan kita saat ini dalam keadaan seperti ini, tetaplah percaya diri. Ya, jangan paksakan kita menjadi orang lain. Karena justru dari kepolisian aja kita tahu bahwa semua sidik jari orang dari mulai Adam dan Hawa sampai sekarang itu sudah kita tahu tidak ada yang sama. Berarti semua masing-masing memiliki berkat tersendiri daripada Tuhan. Artinya dari sidik jari aja tidak ada yang sama, berarti kita masing-masing memiliki berkat yang berbeda. Tapi Tuhan memberkati kita. Kemudian yang keenam, tetaplah mengandalkan Tuhan yang paling utama, kemudian menghormati senior. Ya, luar biasa ya, berkat daripada firman Tuhan pada saat hari ini kita ingin belajar, saya juga sedang belajar dalam hal ini, supaya Tuhan bisa memampukan kita semuanya untuk bisa memiliki hati seperti Daud ini ya. Bisa aja mungkin ada 15, ada banyak itu ya, tapi saya mendapatkan masih 7 yang saya lihat hati yang ditemukan oleh Allah, baik saat itu maupun di saat yang akan datang. Tuhan sudah tahu bagaimana hati Daud. Saat ini juga kita belajar dari firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan, di Indonesia Barat. Kiranya Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Bapa. Bagaimana seorang Daud, Engkau tidak melihat perawakan, kekar seseorang, bahkan kekayaan seseorang, tapi Engkau melihat hati Daud Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau yang tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau mengetahui hati kami, apa yang akan terjadi di kemudian hari Tuhan, sehingga Engkau memakai kami. Kami percaya semua yang ada di ruang Zoom ini adalah orang-orang yang Kau pilih, karena kami memiliki hati yang akan Kau pakai Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, menjadi hamba-Mu, menjadi orang-orang yang Kau pakai menjadi saksi, untuk memberitakan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biarlah
Zoom ini, Oma Sinta bersama dengan PD Okumene segala suku bangsa semakin diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oma Sinta udah keluar ya? Ya, kita akan berdoa syafaat ya. Berdoa syafaat. Silakan siapa yang mau didoakan. Tadi seperti Oma Sinta serahkan sama kita. Ya kan? Oh iya Bu Eti, Bu Enwita. Iya, tolong saya didoakan kalau tanggal 24 saya akan kembali dari Medan ke Jakarta. Terima kasih Pak Derikson, kita sudah jumpa di Siantar dengan Ibu. Dan doakan juga keluarga tulangku di sini ya. Iya Bu. Ya. Kak Ros sama Kak Sondang, supaya Tuhan berkati. Pak, minta dukungan doa Pak ya. Iya Ibu Erina. Iya, kesehatan saya, terus pendidikan kuliah saya, serta pekerjaan itu ya. Itu aja, terima kasih. Ibu Erina tinggal di mana nih? Saya di Kalimantan. Oh iya. Dan lagi Bapak Ibu. Pak Ahok, salam Ibu Ina, Bu Noce, Bu Maria, Bu Astuti, Bu Sandi Medan. Kalau nggak ada, biar kita doa syafaat ya. Kita doakan juga. Kemarin itu, aduh omanya juga keluar ya. Ada Pak itu ya. Pak apa Pak Ahok yang operasi kemarin Pak Ahok? Yang baru operasi Pak Ahok? Kenapa? Yang kita doakan Rabu yang lalu yang operasi itu siapa itu? Pak Alex Yunus ya? Oh, nggak tahu. Saya nggak. Alex. Iya, Alex Yunus kan baru operasi secara kejepit. Oh. Alex Surabaya itu orang Surabaya. Iya. Oke, kita akan berdoa syafaat. Kita satukan hati, kita berdoa. Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Oke, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada saat sore hari ini dalam PD Okumene segala suku bangsa yang dipimpin oleh Oma Sinta Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, bagaimana Engkau melihat keistimewaan hati Daud yang melebihi daripada kakak-kakaknya Tuhan. Mungkin saat itu kakak-kakaknya adalah orang-orang yang sudah dewasa Tuhan, tapi untuk memikul suatu tanggung jawab sebagai raja yang memimpin jutaan orang Israel, Allah melihat Daud yang lebih pantas Tuhan karena ada keistimewaan daripada hati Daud yang Tuhan lihat. Engkau juga memakai kami Tuhan karena Engkau melihat hati kami Tuhan. Kami dapat berkumpul, kami dapat beribadah, kami dapat melayani Engkau Tuhan, kami dapat mengikut Engkau Tuhan karena Engkau melihat hati kami Bapa. Tuhan, mari Bapa Engkau sempurnakan Tuhan rencana-Mu dalam kehidupan kami, rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan, pelayanan, pekerjaan yang kami lakukan saat ini Tuhan, bahkan dalam keluarga kami juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk PD Okumene, juga Umi Sinta, di dalam kesibukannya juga Tuhan Engkau berkati dia, berikan kekuatan kesehatan dalam memimpin PD Okumene ini Tuhan, bahkan keluarganya, anak-anaknya, cucunya, menantunya Engkau berkati Tuhan. Berkati juga Tuhan Ibu Pendeta Heti Simanjuntak yang beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu datang ke Pematang Siantar karena ada acara keluarga. Saat ini sudah kembali ke Jakarta juga Tuhan, Kau berkati, bahkan juga Kau berkati Tulang, bahkan juga Kak Ros dan juga Kak Sondang juga Engkau berkati, jagai juga Tuhan, bahkan terutama hamba-Mu Tuhan, kembali melayani Engkau Tuhan di daerah Jakarta Tuhan, kiranya Engkau berkati dimanapun hamba-Mu Engkau tempatkan melayani Engkau Tuhan, nyatakan kuat kuasa-Mu Bapa mengurapi hamba-Mu, sehingga dalam sukacita dan urapan penuh dari Tuhan, kuasa Roh Kudus memimpin dia, mengurapi dia dalam melayani
dimanapun Engkau tempatkan Tuhan. Tuhan berkati keluarga, anak-anak, dan juga Tuhan segala rencana daripada hamba-Mu ini Tuhan, bahkan orang tua, daripada Ibu Eti Simanjuntak, Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan Tuhan, Ibu Erina Tuhan, yang bermohon tentang kesehatan pada saat ini. Mungkin ada gangguan daripada fisik daripada Ibu Erina. Saat ini kami mohon Engkau cabut, Engkau angkat di dalam nama Yesus Kristus. Ibu Erina sehat sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan juga perkuliahan yang sedang dijalani saat ini dapat berjalan dengan baik, cukupkan dalam setiap dana yang diperlukan Tuhan, sehingga Tuhan, Ibu Erina Tuhan dapat melihat penyertaan-Mu sebagaimana Engkau menyertai Daud Tuhan, yang apa adanya, yang datang kepadamu Tuhan, yang berperang, bahkan dalam perkuliahan ini termasuk sebuah peperangan Tuhan, bagaimana menghadapi tugas-tugas dan juga biaya yang diperlukan. Biarlah Ibu Erina Engkau cukupkan Tuhan, bahkan pekerjaan yang dijalani juga Tuhan, Engkau tolong Bapak. Bahkan juga kami berdoa untuk di daerah yang masih minoritas Kristen, daerah Kalimantan juga Tuhan, kiranya Engkau menjadikan Ibu Erina menjadi saksi-Mu di sana Tuhan, untuk menyaksikan bahwa Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada jiwa-jiwa yang ada di sana. Kami juga berdoa untuk untuk Bapak Alex Yunus yang pada minggu lalu minta doa untuk kesembuhan pemulihan, baru saja menjalani operasi. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Pak Alex Yunus sehingga dapat sembuh, pulih, dan kembali dapat ikut bergabung dengan kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan dapat kembali beraktivitas dan kembali dapat beribadah kepadamu dan bekerja Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa semuanya yang sakit yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Engkau yang menjadikan kami Tuhan, Engkau yang lebih tahu sakit penyakit apa yang terjadi dalam tubuh kami. Engkau sanggup menggantikan segala yang rusak, memulihkan menjadi yang baru Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya Bapak, bahkan juga yang memiliki pergumulan tentang pekerjaan. Tuhan tolong Bapak untuk mendapatkan berkat yang lebih baik lagi Tuhan dalam pekerjaan, memiliki pergumulan dalam keluarga, Engkau menolong Tuhan, berikan kerukunan kedamaian Tuhan, karena itu adalah pondasi bagi jemaat-Mu Tuhan. Jika satu keluarga tidak baik Tuhan, maka jemaat-Mu juga akan menjadi tergoncang Tuhan. Dimulai dari keluarga, kami dapat rukun damai, bersatu, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Berikan kerukunan bagi semua keluarga kami Tuhan. Kami juga berdoa buat semua yang mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan bukakan jalan Bapa, sebagaimana firman-Mu bahwa Engkau yang tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau tahu Tuhan waktu yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Mungkin Tuhan seperti Daud selama 14 tahun Tuhan, dia mengalir saja Tuhan, menjalani apa yang dia jalani. Kami juga menjalani dengan apa adanya. Namun seringkali Tuhan kami sering bersungut-sungut, sering mengeluh Tuhan, karena yang kami lihat, yang kami rasakan tidak seperti yang kami pikirkan, tidak seperti yang kami harapkan. Namun kami percaya di balik semua itu ada sesuatu yang indah yang akan Kau berikan. Ajar kami Tuhan untuk seperti Daud ini bersabar, bahkan percaya bahwa suatu ketika Engkau akan memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu, agar kami tidak memaksakan diri dengan kehendak kami, bahkan menjadi orang lain, melihat orang lain, melihat keadaan orang lain, tapi kami percaya kepada diri kami sendiri bahwa masing-masing kami Engkau berkati Tuhan. Walaupun orang lain di sekitar kami memiliki cara-cara untuk menjatuhkan kami, tapi tangan kuasa-Mu selalu menolong kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua persekutuan Zoom kami dimanapun Bapak, bahkan waktu kapanpun, yang pagi hari, siang hari, malam hari, Tuhan biarlah semua itu dapat menjadi tempat kami berkomunikasi, terutama video Ekumene ini Tuhan setiap hari Rabu, biarlah menjadi alat tempat kami untuk bersama-sama saling mengenal satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Ibu Cindy yang ada di Australia, Ibu Lastiar yang ada di Porus Soburan, Ibu Mila yang ada di Makassar, dan juga Ibu kami, orang tua kami di sana, mama kami yang ada di sana. Engkau berkati, berikan umur yang panjang, kekuatan, kesehatan, bahkan juga iman yang lebih lagi Tuhan, percaya kepadamu Tuhan, dan menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi kuat ketika melihat anak-anaknya juga ikut melayani Engkau Tuhan. Berkati juga Cimelani Tuhan dalam kesaksiannya tadi Tuhan, biarlah Engkau memberkati
Ci Melani untuk tetap kuat dan Tuhan tetap bersabar menantikan semuanya Tuhan, bahwa kami tidak hidup seperti ini saja terus. Kami percaya semuanya bisa menjadi batu loncatan. Seperti Daud, awalnya dia seperti mengamen saja Tuhan, dia menyanyi untuk meredakan roh jahat yang ada dalam diri Saul, dia memetik kecapi, tetapi akhirnya dia menjadi raja. Mungkin pada saat ini Ci Melani Tuhan dalam keadaan saat ini menjadi driver online, tetapi suatu ketika Engkau akan memberikan yang terbaik Tuhan bagi Ci Melani Tuhan, dalam ketabahannya, dalam kesabarannya mengikut Engkau, mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Nada Rido Sigotonga dengan Ibu Firsa Seorang Tuhan, apapun pergumulan di dalam keluarga ini Tuhan Engkau tolong, terutama di dalam melayani Engkau Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa ini menangkan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Akan anak-anak yang Kau nugerahkan bagi hamba-Mu ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, bahkan hati yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Engkau Tuhan. Jadi Daud di zaman sekarang ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Mesela, Bapak Firman Jendrato juga Tuhan, Ibu Astuti Maro, Ibu Ina Rido, Ibu Noce Anita Kumahan, dan juga Pak Ahok Tirta yang dari Kanada juga Tuhan. Kau berkati semuanya Bapak kami, Bapak, dalam pergumulan kami masing-masing. Engkau yang lebih tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami alami saat ini Tuhan. Jika ada sakit penyakit, sembuhkan. Jika ada pergumulan, Kau berikan jalan keluar. Tolong Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan berpisah satu sama lain Tuhan, namun kami percaya Tuhan bahwa kami tetap satu di dalam Tuhan. Dan Rabu yang akan datang, kiranya kami dapat bertemu kembali dalam Zoom ini Tuhan. Jauhkan kami dari segala gangguan seperti yang terjadi di awal tadi Tuhan. Kami percaya semuanya itu hanya sebuah gangguan yang tidak bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa kami. Kami berdoa juga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di tahun politik ini Bapak, kiranya Engkau yang memilihkan pemimpin bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan, untuk mengganti Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik akan Engkau berikan kepada bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati Presiden yang masih memimpin saat ini, Wakil Presiden, sampai ke pemerintahan ke pelosok tanah air ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negeri kami ini Bapak, terutama keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Engkau telah menemani kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun berada, Tuhan memberkati keluargamu dimanapun berada, Tuhan memberkati semua pekerjaanmu, Tuhan menolong segala pergumulanmu, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit, bahkan juga Tuhan memulihkan segala keadaanmu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita semua saat hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita orang yang percaya kepada-Nya. Saya katakan amin. 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 Terima kasih Pak Berikson. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Direkson. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Direkson. Ini kakakku nih, salam kenal.